Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hermawati Mapiwali, Esos MAP, dosen tetap Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar. Saya mulai mengajar di kampus Universitas Handayani Makassar tahun 2022. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini merupakan PDD UKTPT bidang pengajaran yang akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Sistem Administrasi Negara. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi administrasi publik yang ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah KK 07073 berbobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Sistem Administrasi Negara secara umum membahas tentang konsep perkembangan dan ruang lingkup Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia yang biasa disingkat dengan SANGRI, landasan filosofis, konstitusional dan operasional penyelenggaraan negara, hubungan antar lembaga-lembaga negara, sistem pemerintahan pusat dan daerah, fungsi aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya itu, sistem administrasi negara juga membahas tentang kebijakan publik dalam sistem administrasi negara, pelayanan publik, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, serta tantangan dan perkembangan sistem administrasi negara di era digital dan globalisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2 dan CPL 6. Yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK yang diharapkan terdiri dari 4. Yang pertama, mampu memahami konsep dasar sistem administrasi negara dan ruang lingkupnya. Yang kedua, mampu mengidentifikasi komponen dan karakteristik sistem administrasi negara. Yang ketiga, mampu menjelaskan hubungan antar elemen dalam sistem administrasi negara, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Yang keempat, mampu menganalisis sistem administrasi negara Indonesia dalam konteks desentralisasi dan globalisasi saling. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment, yang biasa disebut dengan DIA. Untuk delivery, saya menyediakan RPS serta menyampaikan penjelasan secara tatap muka meliputi presentasi interaktif guna memperdalam pemahaman mahasiswa. Materi yang disampaikan didukung oleh berbagai media pembelajaran seperti peraturan perundang-undangan terbaru, studi kasus penyelenggaraan pemerintahan, video simulasi tata kelola pemerintahan, kuis interaktif, serta peta konsep dan infografis menggunakan Canva sebagai media pendukung. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi mendalam, tanya jawab, studi kasus kelompok, analisis kebijakan, serta refleksi bersama mengenai dinamika penyelenggaraan administrasi negara yang terjadi di lingkungan sekitar. Asesmen atau sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilaksanakan melalui kuis, tugas analisis kasus, penyusunan makalah, presentasi kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan berpikir kritis sesuai ketentuan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah problem based learning dan contextual learning dengan metode penyampaian berupa presentasi interaktif, studi kasus, diskusi terarah, kolaborasi kelompok, dan latihan penyusunan kajian kebijakan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi buku teks dan tulisan ilmiah, buku referensi dari para ahli administrasi negara dan ketatanegaraan, serta artikel jurnal terakreditasi bereputasi yang memiliki kebaharuan dalam bidang administrasi negara, sehingga mahasiswa dapat mengikuti dinamika ilmu pengetahuan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan materi pada pertemuan 6, yakni menjelaskan prinsip koordinasi antar lembaga,
Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita memulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillah. Doa selesai. Kita lanjut ya. Kita absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya? Iya, Bu. Oke, kalau hadir semua, minta dulu saya absen dulu. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk pertemuan hari ini, kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip koordinasi. Namun sebelumnya, saya mau bertanya dulu, apakah di antara kita ini masih ada yang mengingat materi kita minggu lalu? Ada? Boleh, silakan. Materi minggu lalu yaitu hubungan antar lembaga negara. Nah, setiap lembaga negara memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda. Iya. Boleh, silakan. Catat ya, masih ada? Boleh, silakan. Hubungan antar negara didasarkan pada prinsip check and balance. Berdasarkan pada prinsip check and balance. Oke. Masih ada? Boleh, silakan. Selanjutnya ada lagi koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk mencapai tujuan negara. Untuk mencapai tujuan negara. Boleh? Terakhir, masih ada? Boleh, silakan. Hubungan yang harmonis antar lembaga negara mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan harmonis dan akuntabel. Oke, itu. Jadi yang disebutkan temannya ada 4 poinnya, ada 4 poin untuk materi kita minggu lalu. Ya. Nah sekarang kita akan ingatkan kembali capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan pengertian dan konsep sistem administrasi negara. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hubungan antar lembaga negara dan peran masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri sistem administrasi negara yang efektif. Dan yang terakhir, diharapkan mampu mengevaluasi praktik administrasi negara Indonesia dalam konteks birokrasi, reformasi birokrasi dan otonomi daerah. Nah, untuk CPNK pada pertemuan ini, mahasiswa itu harus mampu menjelaskan bagaimana prinsip koordinasi antar lembaga. Maksud CPNK-nya itu diharapkan adalah mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar koordinasi antar lembaga negara dan sistem administrasi negara. Nah, kita masuk pada prinsip-prinsip dasar koordinasi antar lembaga negara. Jadi, koordinasi yang baik antar lembaga negara itu merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana pengertian koordinasi antar lembaga. Pengertian daripada koordinasi antar lembaga negara adalah proses penyelarasan dan penyatuan langkah bagaimana kebijakan serta tindakan antar lembaga negara itu bisa mencapai tujuannya, bisa mencapai tujuan secara efektif dan harus sinergi, ada sinergi di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prinsip-prinsip koordinasi, prinsip-prinsip dasar koordinasi. Nah, ternyata prinsip-prinsip dasar koordinasi itu ada 6. Yang pertama adalah kesamaan tujuan. Artinya apa? Bahwa
bagaimana supaya komunikasi ini bisa efektif? Oh, ternyata untuk mencapai komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, maka informasi itu harus disampaikan secara terbuka. Harus disampaikan secara terbuka. Nah, selain secara terbuka harus disampaikan juga secara tepat waktu. Tepat waktu. Harus akurat supaya apa? Supaya bisa menghindari yang namanya salah persepsi. Jadi, prinsip yang ketiga adalah saling menghormati. Saling menghormati dan saling percaya. Nah, ini juga ketika sudah ada kesamaan tujuan, kemudian komunikasi yang baik, maka yang ketiga adalah harus saling menghormati dan saling percaya. Artinya apa? Bahwa setiap lembaga atau masing-masing lembaga itu harus menghargai peran dan kewenangan serta tanggung jawabnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah pembagian tugas yang jelas. Artinya apa? Di setiap lembaga itu harus memiliki tugas yang jelas. Apa tugasnya? Misalnya lembaga A apa tugasnya, lembaga B apa tugasnya. Jadi kedua lembaga ini harus memiliki tugas yang jelas. Kemudian yang kelima adalah keterpaduan dan sinergi. Keterpaduan dan sinergi artinya apa? Setiap kebijakan dan program itu harus disusun secara terpadu untuk menciptakan hasil yang lebih besar dari kerja sendiri-sendiri. Beda ya kalau dilakukan secara bersama dengan sendiri-sendiri. Nah, yang keenam adalah akuntabilitas. Jadi setiap lembaga itu harus bertanggung jawab atas pekerjaan dan tugasnya. Jelas? Jelas. Oke. Kalau jelas, ada yang mau bertanya? Bu. Boleh, silakan. Jadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan prinsip kesamaan tujuan? Iya, pertanyaannya adalah apa persamaan? Kesamaan dimaksud dengan prinsip kesamaan tujuan. Apa yang dimaksud dengan prinsip kesamaan Tujuan. Nah, sebelum saya menjawab, apakah ada yang mau menjawab? Boleh, silakan. Prinsip kesamaan tujuan berarti semua lembaga yang terlibat memiliki komitmen terhadap tujuan nasional yang sama dan bekerja sama untuk mencapainya. Contohnya itu dalam upaya menurunkan angka stunting, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Bappenas bekerja sama dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak Indonesia. Terima kasih. Iya, jadi prinsip kesamaan tujuan. Artinya semua lembaga itu harus terlibat di dalamnya. Nah, itu juga tadi contoh yang diberikan temannya. Bagaimana? Jelas, Bu. Paham? Jelas? Oke, jelas. Oke, masih ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Boleh, silakan. Bu, saya ingin bertanya bagaimana pembagian tugas yang jelas dapat mencegah terjadinya konflik antar lembaga. Oke, jadi bagaimana mencegah konflik antar lembaga? Nah, ada yang mau menjawab? Boleh, silakan. Adanya pembagian tugas yang jelas membuat setiap lembaga memahami kewenangannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan atau perebutan kewenangan. Contohnya dalam penanggulangan bencana ada 3. Yang pertama BNPB, di mana bertugas untuk mengkoordinasikan penanganan bencana secara nasional. Yang kedua BPBD, bertugas untuk menangani bencana di daerah. Yang ketiga Basarnas. Basarnas ini bertugas untuk melakukan pencarian dan penyelamatan korban. Iya, jadi pembagian tugas itu bisa membuat lembaga itu memahami tugasnya, memahami kewenangannya. Nah, tadi ada contoh yang diberikannya. Yang pertama itu contoh BNPB. Nah, yang kedua adalah BPBD dan yang ketiga adalah Basarnas. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah contoh lembaga yang
Oke, kalau Basarnas? Jadi artinya apa? Setiap lembaga itu harus mengetahui apa tugasnya, apa kewajibannya, dan apa kewenangannya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya tumpang tindih kewenangan. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita akan membahas selanjutnya manfaat koordinasi antar lembaga. Jadi ada manfaatnya ketika koordinasi antar lembaga itu berjalan dengan baik. Manfaat yang pertama adalah mencegah yang namanya tumpang tindih kebijakan dan program. Yang kedua, bisa meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya negara. Yang ketiga, bisa mempercepat pencapaian tujuan nasional. Yang keempat, bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir, bisa menciptakan stabilitas dan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, contohnya, kita lihat contohnya ya, koordinasi. Koordinasi tadi itu ada dari koordinasi antar lembaga yang menangani bencana. Nah, kalau Kementerian Keuangan, Bappenas dan lembaga teknis dia bekerja sama tentang apa? Penyusunan APBN. Iya. Yang ketiga lembaga ini ada Kementerian Keuangan, terus Bappenas, dan yang terakhir adalah oke, ada lembaga teknis ya. Nah, yang ketiga lembaga ini dia bekerja sama dalam penyusunan APBN. Oke, kemudian contoh yang lain, kepolisian. Ada kepolisian, terus kejaksaan, dan KPK. Nah, ketiga lembaga ini, kalau kepolisian dia apa? Kepolisian, kejaksaan, KPK, dia bisa Pemberantasan tindak pidana korupsi. iya, pemberantasan Tindak pidana korupsi. tindak pidana korupsi. Jadi tidak langsung ditangkap oleh kepolisian atau ini. Masing-masing ini memiliki tugas yang berbeda, tetapi mereka tetap saling bekerja sama. Nah, sekarang kita masuk pada ini contoh-contohnya ya. Jadi ada tiga. Ini kalau ini bencana alam ya, boleh. Terus ini tentang penyusunan APBN. Ini lembaga yang bekerja sama ya. Terus ini untuk tindak pidana korupsi, ya, pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada pertanyaan? Boleh, silahkan. Baik, di sini saya ingin bertanya yaitu apa peran masing-masing lembaga dalam pemberantasan korupsi? Iya, jadi apa peran masing-masing lembaga dalam pemberantasan korupsi? Ini yang kita bahas tadi ya, untuk pemberantasan korupsi. Oh ini, pemberantasan korupsi. Nah, sebelum saya menjawab, apakah ada yang mau menjawab? Saya Bu. Boleh, silakan. Baik, setiap lembaga itu memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam penegakan hukum. Contohnya itu pada kasus korupsi anggaran daerah. Yang pertama itu KPK melakukan koordinasi dan supervisi. Yang kedua itu kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan yang ketiga itu kejaksaan melakukan penuntutan, dan yang terakhir itu BPK melakukan audit kerugian negara. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Betul ya, bahwa setiap lembaga itu memiliki peran yang berbeda. Nah, sekarang dari penjelasan temannya tadi, kalau kepolisian itu dia melakukan apa? Iya. Kepolisian itu harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu, dan langsung ditangkap. Kemudian kejaksaan Nah, kejaksaan ini yang melakukan penuntutan. Yang KPK
koordinasi. Apakah betul ini? Terus yang terakhir adalah BPK. BPK itu yang melakukan audit. Kerugian negara. Iya. BPK ini yang melakukan audit melihat sebanyak apa kerugian negara. Nah, kemudian masih ada yang mau bertanya? Saya Bu. Boleh, silakan. Pertanyaan saya itu apa kendala yang sering muncul dalam koordinasi antar lembaga? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang menarik ya. Apa kendala yang sering muncul dalam koordinasi? Iya Bu, iya koordinasi antar lembaga. Ini pertanyaan yang menarik ya. Ada yang mau menjawab? Boleh, silakan. Nah, jadi kendala yang sering terjadi atau sering muncul dalam koordinasi antar lembaga itu karena adanya perbedaan kepentingan, komunikasi yang kurang efektif, data yang tidak sinkron, dan tumpang tindih regulasi. Contohnya itu pada perbedaan data kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana dapat menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran atau bahkan bisa menimbulkan terjadinya penerima ganda. Ya, jadi perbedaan kendala yang sering muncul dalam koordinasi antar lembaga. Yang pertama, sering adanya perbedaan kepentingan. Yang kedua, komunikasi yang kurang efektif. Itu yang paling sering muncul itu. Masih ada? Iya, data yang tidak sinkron. Jadi yang paling sering muncul ya perbedaan kepentingan, kemudian komunikasi yang kurang efektif, dan yang ketiga adalah data yang sinkron. Oke, nah selanjutnya saya kasih quiz dulu ya. Boleh? Silahkan pegang kertasnya. Nah, tugasnya yang ini ya, kita lihat dulu di slide. Tugasnya silahkan lihat. Ada kasus yang saya tampilkan di atas. Setelah itu ada 5 poin pertanyaan yang harus dijawab. Boleh? Saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab kuis mana ada. Silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah. Ketua kelasnya boleh silahkan dikumpul tugasnya. Oke ya. Untuk tugasnya, hasilnya saya akan berikan nanti di pertemuan selanjutnya. Saya kira juga cukup ya. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau bertanya dulu. Ada yang bisa menyimpulkan tidak ya materi kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh, silahkan. Baik, berdasarkan pembahasan yang tadi dijelaskan, dapat saya simpulkan bahwa koordinasi antar lembaga negara merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan nasional secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Saya bisa simpulkan. Oke, masih ada yang mau menyimpulkan? Boleh, silahkan. Oke, baik. Ada tadi juga disebut dengan penerapan prinsip-prinsip, yaitu kesamaan tujuan, komunikasi efektif, saling menghormati dan percaya, pembagian tugas yang jelas, keterpaduan dan sinergi, serta akuntabilitas. Ya, masih ada yang mau menyimpulkan? Boleh, silakan. Yang terakhir ya. Dengan adanya koordinasi yang baik, ada manfaat yang diperoleh, yaitu mencegah tumpang tindih, meningkatkan efisiensi, mempercepat tujuan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan stabilitas dan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, jadi itu adalah simpulannya. Ada beberapa yang disimpulkan oleh temannya. Bisa dicatat dengan baik. Saya kira cukup, atau masih ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang bagaimana praktik koordinasi itu sendiri ya. Nah, silahkan dipelajari supaya ketika kita masuk untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya, sudah ada materi yang bisa kita bahas sebelum memasuki materi yang inti. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Sistem Administrasi Negara pada program studi Administrasi Publik Universitas Handayani Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi permasalahan sosial. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 9 serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Handayani Makassar, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.